Minasan. Pertarungan antara Jinwoo melawan 3 Monarch terus berlanjut. Kemampuan buff detoxification berhasil menetralkan racun milik Queresha. Ia pun berhasil membunuh 1 dari 9 Monarch, yaitu Queresha, setelah menggunakan skill ultimate mutilasinya. Silat sekali lagi menggunakan skill penjara es untuk menyegel seluruh prajurit bayangan milik Jinwoo. Lalu, perubahan silat ke bentuk makhluk spiritualnya membuat Jinwoo kewalahan mengimbangi kecepatan silat. Pada akhirnya, Jinwoo terkena serangan fatal yang menembus dadanya. Ketika Jinwoo akan menggunakan kemampuan regenerasinya, silat lantas menusuk jantung Jinwoo dengan Ice Dagger hingga membuatnya tewas. Namun skill pasif Unknown membuat Jinwoo seperti kembali ke masa lalu. Tapi pada akhirnya, ia bertemu dengan King of the Dead, Shadow Monarch. Apa yang terjadi pada pertemuan Jinwoo dengan Ashborn, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Ashborn yang menawarkan agar Jinwoo bisa tinggal selamanya di dunia itu, seperti tidak akan pernah terbangun dari mimpi yang indah. Jinwoo lalu bertanya, apakah itu berarti ia akan terkurung selamanya di dalam dunia mimpi buatannya itu? Ashborn mengatakan, dunia itu bukan dia yang membuatnya, melainkan diri Jinwoo sendiri. Jinwoo tampak bingung mendengar hal itu. Ashborn menjelaskan bahwa Jinwoo ingin sekali memperbaiki semua kesalahannya selama ini. Dan karena itulah, kekuatan Ashborn mewujudkan dunia itu. Tempat Jinwoo berada itu adalah di dalam domainnya. Di situ merupakan tempat peristirahatan abadi. Kita pun diperlihatkan bagaimana Ashborn yang berubah menjadi sosok orang-orang yang berharga bagi Jinwoo. Ia berkata bahwa itu adalah kematian. Ashborn mengawasi Jinwoo lebih lama dari yang Jinwoo bayangkan. Karena Jinwoo adalah orang yang paling dekat dengan kematian dan lebih melawan itu dibanding siapapun. Ashborn mengatakan bahwa dia adalah catatan dari usaha Jinwoo, saksi perlawanan, dan hadiah dari penderitaan Jinwoo. Shadow Monarch adalah kematian, peristirahatan, dan juga rasa takut. Sehingga Shadow Monarch tidak lain juga merupakan perwujudan diri Jinwoo. Di dalam domain ini, Jinwoo bisa mewujudkan apapun yang dipikirkan olehnya. Ia dapat mengubah pelayannya menjadi milik Jinwoo dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun itu cuma bisa dilakukan di dalam domain individu, namun itu bisa menciptakan, menghancurkan, dan bahkan mengubah dunia. Kekuatan itu sungguh maha dahsyat. Mendengar hal itu, Jinwoo lalu menanyakan, apakah mereka memiliki kekuatan yang sama? Rupanya, Ashborn sudah lama menantikan momen untuk bertemu dengan Jinwoo. Ashborn sebagai sang Shadow Monarch, King of the Dead, yang menguasai kekuatan kematian, sang penguasa kegelapan yang paling dalam. Dengan kemampuannya, Shadow Monarch lalu menunjukkan sebuah peristiwa permulaan darinya dan juga bagi Jinwoo. Kita pun diperlihatkan tubuh Jinwoo yang membeku serta luka fatal yang ia terima. Jinwoo tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sehingga Rakan merasa yakin jika Jinwoo sudah mati. Thomas lalu menanyakan, mengapa hawa keberadaan Hunter Sung Jinwoo tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Leonard menjawab, ia juga tidak yakin jika Jinwoo sudah tewas. Baek Yeonwoo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Menurutnya, saat ini tidak ada yang bisa menghentikan base itu. Sementara itu, di atas sebuah gedung, Lim Taegyu merasa kesal karena ia tidak seharusnya mendengarkan perkataan orang yang tadi menepuk pundaknya. Mungkin mereka masih sempat kalau menyerang para monster itu sekarang. Lim Taegyu pun bertekad untuk segera menghentikan monster itu yang bahkan hunter kelas nasional saja tidak bisa menghentikannya. Jadi tidak ada kata mundur. Ia lalu memberikan aba-aba pada timnya dan bersiap untuk menembak. Targetnya mereka adalah monster beast yang terlihat seperti Hyaki.
Sesaat sebelum menembak, Silat lalu menatap Lim Taegyu dengan menyeramkan, bahkan mengintimidasinya, membuat Lim Taegyu kembali ragu untuk menyerang. Tiba-tiba dari dalam bongkahan es, tubuh Jinwoo yang membeku mengeluarkan energi sihir kegelapan yang sangat dahsyat, membuat Silat sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Jinwoo pun tersenyum bersamaan dengan Blackheart yang mulai berdetak. Melihat hal itu, Silat dan Rakan menjadi panik. Mereka pun segera melesat untuk menghentikan kebangkitan sang raja asli dari kematian raja palsu. Sesaat sebelum menyentuh tubuh Jinwoo, ayah Jinwoo yaitu Sung Il-hwan datang dan menendang wajah Rakan dengan sangat keras, hingga membuat Rakan dan Silat terhempas jauh menghancurkan bangunan di sekitarnya. Sung Il-hwan yang berdiri di samping tubuh Jinwoo sambil memegangi dagernya berkata, mulai sekarang tidak ada yang boleh menyentuh putranya. Beuh, keren banget ya kemunculan ayah Jinwoo, minasan. Gokil. Beralih ke dalam domain Shadow Monarch, Ashborn menunjukkan sebuah peristiwa kepada Jinwoo, di mana dulunya ada dunia lain, yaitu zaman yang belum memiliki apapun selain cahaya dan kegelapan. Absolute membagi cahaya menjadi rulers, utusan Tuhan, kemudian membagi kegelapan menjadi 8 monarch. Kita pun diperlihatkan patung senyum Pepsodent versi light. Diceritakanlah, monarch sudah berencana menghancurkan dunia sedari awal, sedangkan rulers berusaha melindungi dunia, sehingga keduanya terus bertempur tanpa henti. Fragments of Brilliant Light yang sudah kelelahan setelah pertempuran panjang memohon pada Absolute. Ia berlutut meminta pada Tuan Absolute untuk membantu pelayan setia yang sudah bertarung untuknya. Tidakkah Absolute bisa mendengarkan para prajurit yang sudah gugur demi mengikuti perintahnya? Fragments of Brilliant Light meminta agar Absolute mau meminjamkan kekuatannya agar dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ia akan memenggal kepala mereka dan mempersembahkannya sebagai penghormatan untuk kejayaan. Namun rupanya Absolute tidak menjawabnya sama sekali. Pada saat itu, Fragments of Brilliant Light menyadari sesuatu, bahwa bagi Absolute, pertempuran antara rulers melawan monarch tidak lebih dari hiburan semata. Karena itulah, Absolute tidak mau membantu dalam pertempuran. Absolute memiliki beberapa aturan. Yang pertama, menyembah Tuhan. Semuanya harus menyembah Absolute. Kedua, memuji Tuhan. Semuanya mempersembahkan teriakan dalam perang demi Absolute. Ketiga, meluruskan keyakinan. Semuanya bersumpah setia pada Absolute dengan darah dan kehidupan mereka. Sehingga para rulers selalu mengikuti aturan itu. Dan siapapun yang tidak mengikuti aturan itu, mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Tapi pada kenyataannya, jumlah yang mati melampaui mereka yang bertahan hidup. Bahkan, jika mengikuti aturan, hanya ada kematian yang menunggu. Selama Absolute masih ada, perang tidak akan pernah berakhir. Akhirnya, para rulers bergerak untuk mengakhiri pertempuran yang sia-sia itu, dan jadilah sebuah pemberontakan. Shadow Monarch lalu menunjukkan dirinya yang dulu, sosok yang berdiri melawan pemberontakan para rulers, utusan Tuhan. Tapi karena jumlah pasukan Ashborn tidak banyak, sehingga semuanya tumbang di hadapan para gabungan utusan Tuhan. Ketika Ashborn berpikir inilah akhir dari hidupnya, tiba-tiba ia bangun dalam kegelapan. Ia menyadari ternyata Absolute menyimpan kekuatan rahasia di dalam tubuh Ashborn. Dan, alright, perlahan-lahan sosok Greedos, Fragments of Brilliant Light berubah menjadi Shadow Monarch. Para pasukannya yang mati hidup kembali menjadi prajurit bayangannya. Ashborn pun memimpin pasukan baru ke medan pertempuran. Namun saat ia kembali untuk bertemu Absolute, ternyata segalanya telah berakhir. Para Fragments of Brilliant Light telah membunuh Absolute. Mereka pun mengaku sebagai dewa dan menjadi rulers.
mereka mulai menyerang Monarch dengan alat yang menyimpan kekuatan absolut. Dan hasilnya, Legia sang raja raksasa, The Beginning Monarch, telah tertangkap oleh para rulers, sehingga keseimbangan mulai runtuh. Para Monarch mulai menyadari keseriusan dari situasi itu. Ashbourne lalu datang untuk menemui para Monarch. Tentu saja, para Monarch tidak mempunyai pilihan lain selain menerima bantuan Ashbourne untuk melawan para ruler. Dan mulai saat itu ia bukan lagi Greatest Fragments of Brilliant Light ataupun utusan Tuhan, melainkan Shadow Monarch, satu dari 9 Monarch yang akan melanjutkan pertempuran. Waktu yang berada di pihak Monarch, jiwa dari mayat di medan perang yang tersisa menjadi pasukannya. Ketika Ashbourne bersama pasukan penghancur yang dipimpin oleh King of Berserk Dragon untuk bekerja sama, ruler dan Monarch mulai waspada terhadap dirinya. Sehingga dua Monarch yang merasa takut kepadanya mulai bekerja sama untuk membunuh Ashbourne. Pasukan Shadow Monarch saat itu hampir dimusnahkan oleh mereka. Tapi ternyata kekuatan yang terlalu besar membawa pengkhianatan. Saat itu Raja Beast Monarch alias Rakan tidak mempedulikan pasukannya dan melarikan diri. Wah, ternyata ini alasan kenapa hanya Rakan yang tidak memiliki pasukan ya minasan. Namun Raja Iblis White Flames Monarch membayar harga atas tindakannya. Dan setelah Raja Iblis White Flames mati, para ruler muncul dari atas langit. Mereka turun dan bersujud serta meminta maaf kepada Shadow Monarch yang sebelumnya merupakan Greatest Fragments of Brilliant Light yang paling dihormati. Para ruler berkata tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melanjutkan pertempuran itu. Meski para ruler bisa mengirim Shadow Monarch kembali ke dunia kehampaan, tapi mereka memilih untuk berdamai. Mungkin alasannya karena ia dan para ruler dulunya pernah bersama. Ashbourne merasa penghormatan yang para ruler lakukan kepadanya karena ia berhasil memimpin pasukan Brilliant Light yang sudah mati. Namun Ashbourne yang mendengar itu semua justru berteriak tentang tidak ada alasan melanjutkan pertempuran, padahal mereka semua telah membunuh tuannya Absolut. Para ruler menyebut jika Absolut juga tuan bagi mereka. Mendengar itu, Shadow Monarch menjadi marah dan mencekik salah satu ruler sambil berkata bahwa dosa para ruler sangatlah besar. Ruler menjelaskan saat mereka memberontak untuk melawan Absolut, bukankah Ashbourne yang lebih memahami perasaan mereka dibanding siapapun? Tujuan para ruler hanya ingin untuk mengakhiri perang yang terus terjadi antara mereka dan Monarch. Ashbourne berkata, apakah dengan menusuk jantungnya, maka itu akan mengakhiri perang? Justru para ruler yang akan diuntungkan dan menjadi pemenang dalam perang ini. Ruler itu lalu bertanya, apakah Ashbourne tidak akan menghentikan tindakannya? Ashbourne menjawab, lebih baik para ruler membunuhnya. Ruler itu meminta Greatest Fragments of Brilliant Light untuk meredakan amarahnya. Ruler itu lalu memberikan hormat kepada Ashbourne yang diikuti seluruh ruler lainnya. Ashbourne saat itu merasa bingung dan tidak mengerti harus berbuat apa. Sehingga ia memutuskan bersembunyi untuk sementara demi bisa balas dendam. Ashbourne sudah membuat White Flames Monarch memasuki tidur abadi. Setelah memulihkan diri, ia berniat untuk menangani Beast Monarch. Namun Monarch yang kehilangan kekuatannya selagi tidak adanya Ashbourne di sana, lantas kalah dalam melawan ruler. Ketika Ashbourne muncul kembali di hadapan Monarch yang melarikan diri melalui celah dimensi, King of Berserk Dragon yang mengerti harus memulihkan kekuatannya, lalu memutuskan untuk tidak bertarung dan hanya menerima kedatangan Ashbourne. Mereka akhirnya memutuskan mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan dan menghindari pengawasan dari para ruler. Jinwoo lalu mengerti bahwa tempat itu adalah bumi. Ashbourne membenarkannya. Monarch adalah musuh yang tidak terduga bagi umat manusia karena mereka tidak bisa menghindari pemusnahan. Ketika melihat kota menjadi lautan api, Jinwoo merasa jika kota itu pernah ia lihat sebelumnya, seperti kota iblis.
Jinwoo pun bertanya, apakah itu adalah pemandangan masa depan? Ashborn yang berwujud Choi Jong-in menjawab jika itu bukanlah masa depan, melainkan masa lalu. Dalam wujud Baekhyunwoo, Shadow Monarch menjelaskan bahwa tujuan dari para Monarch itu adalah untuk menghancurkan, sedangkan Ruler bertugas untuk mengatasi retakan pada dunia akibat hilangnya absolut. Ketika Ruler mulai menyadari pergerakan Monarch yang sedang mengirimkan pasukannya, namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Ruler terlambat untuk menyelamatkannya. Ruler dipenuhi oleh amarah ketika melihat musuh yang dibiarkan lolos menghancurkan dunia lain. Untuk memperbaiki kesalahannya, para Ruler menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut, yaitu God's Artifact Reincarnation Grail, sebuah artefak yang dapat mengendalikan waktu 10 tahun ke masa lalu. Ruler pun berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia itu, tapi bumi tidak cukup kuat untuk menghadapi para Monarch. Bumi yang tidak memiliki kekuatan sihir tidak sanggup untuk menghadapi perang besar. Baik itu Monarch atau Ruler yang menang, akibat dari perang mereka akan memberikan dampak besar pada dunia. Dan pada akhirnya, Ruler memberikan keputusan terakhir, jika mereka tidak bisa untuk menyelamatkannya, maka mereka memberikan kemampuan sihir kepada manusia agar bisa bertahan hidup di dunianya. Jinwoo pun mengerti, itulah yang menyebabkan lahirnya Hunter. Ashborn mengatakan, tindakan itu merupakan proses untuk membuat orang-orang yang bisa bertahan hidup dari peperangan yang terjadi antara Ruler dan Monarch. Meski begitu, para Ruler masih terus berusaha untuk melindungi manusia. Jinwoo kemudian berpikir, para manusia yang bisa bertahan dari perubahan dunia, jika mereka bisa menyadari kebenarannya, maka yang akan selamat dari itu ada beberapa dari Hunter. Apakah masyarakat bisa berjalan dengan semestinya? Apalagi ingatan Raja Iblis ditinggalkan oleh Shadow Monarch. Jinwoo lantas menanyakan, apakah dunia tempat tinggalnya sudah melalui penghancuran yang tidak terhitung jumlahnya? Ashborn membenarkannya. Meski makhluk kelas atas tidak bisa melawan aliran waktu, namun mereka bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang tercipta dari Reincarnation Grail. Selagi para Ruler berusaha menyelesaikan kesalahan mereka berkali-kali, para Monarch juga mulai mengubah rencana mereka, sampai God's Artifact tidak bisa lagi digunakan. Mendengar itu, Jinwoo lalu menanyakan, apakah Artifact Reincarnation Grail memiliki batasan? Shadow Monarch yang berwujud Han Song-yi menjawab, tidak ada sesuatu yang tidak memiliki batasnya. Sama halnya dengan absolut yang dapat melakukan penciptaan, tapi harus berakhir di tangan ciptaannya sendiri. Semua kekuatan pasti memiliki batasnya. Jinwoo lantas merasa heran dan penasaran bagaimana cara makhluk ciptaan bisa membunuh penciptanya. Ashborn menjawab, hal itu tidak ada bedanya dari manusia yang mati karena senjatanya sendiri. Mereka diciptakan untuk bertarung dan diberikan kekuatan yang bahkan bisa membunuh penciptanya sendiri. Para Monarch memanfaatkan cara Ruler untuk menyusun rencananya sendiri. Sama seperti Ruler yang meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia untuk menghadapi monster dan memperkuat dunianya. Para Monarch juga meminjam tubuh untuk turun ke dunia dan membawa pasukan mereka lebih awal dari perkiraan Ruler. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatan sihir yang disebarkan Ruler di dunia ini untuk mengubah bumi menjadi jebakan yang besar. Dengan begitu, mereka bisa membantai pasukan Ruler yang datang untuk membantu manusia sekaligus. Bagi Monarch yang memiliki kekuatan luar biasa besar, mereka butuh inang yang mampu menahan kekuatan itu untuk turun ke dunia. Namun karena kekuatan Shadow Monarch dan Destruction Monarch terlalu besar, sehingga mereka tidak bisa menemukan inang yang cocok. Pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberikan Ashborn tawaran. Dia bersedia membantu Shadow Monarch untuk menemukan manusia yang cocok. Sebutan dari penyihir itu adalah arsitek yang bersedia membantu Ashborn, asalkan mendapatkan sebuah tubuh abadi. Tapi sayangnya,
tidak ada tubuh makhluk hidup yang bisa menampung kematian. Arsitek dengan sistem yang dibuat olehnya mencari orang-orang yang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir, orang dengan kekuatan fisik dan mental yang kuat. Arsitek mencari manusia yang berkemampuan untuk menampung kekuatan Shadow Monarch. Namun pencarian ini tentu tidaklah mudah. Tiba-tiba arsitek menemukan seseorang yang sangat cocok dengan sistemnya. Seseorang yang menulis ulang permainan dan melampaui ekspektasinya. Jinwoo yang dulunya orang yang lemah dan selalu dekat dengan kematian, namun Jinwoo selalu lolos dari kematian itu sendiri. Ashbourne terus memperhatikan Jinwoo. Meski keputusannya itu ditentang oleh arsitek, ia tetap memilih Jinwoo. Shadow Monarch yang berwujud Sung Il-hwan muda yang tak lain adalah ayahnya Jinwoo mengatakan sekali lagi bahwa ia adalah catatan dari usaha Jinwoo, saksi dari perlawanannya dan hadiah dari penderitaan Jinwoo. Mendengar itu, Jinwoo kembali mengenang keluarganya saat masih kecil. Jinwoo lalu mengatakan meski dia melampaui ekspektasi dari arsitek, seharusnya kemampuannya masih kurang untuk menampung kekuatan dari Shadow Monarch. Ashbourne menjelaskan arsitek menggunakan skill dan frekuensi manusia untuk menyesuaikannya dengan kekuatan Ashbourne. Itu seperti permainan dan pembuatan ulang. Sistem dari arsitek menggunakan kekuatan dari Shadow Monarch yang perlahan-lahan mengubah tubuh Jinwoo supaya cocok untuk Ashbourne. Jinwoo pun mengerti. Jadi, itulah alasan sistem memiliki kesamaan dalam game, yaitu adanya player. Namun Jinwoo yang mengetahui bahwa Ashbourne mengkhianati arsitek, lalu menanyakan alasannya. Ashbourne menjawab, itu karena adanya permintaan maaf rulers dan pengkhianatan monarch. Sehingga Ashbourne menjadi bingung harus berdiri di pihak siapa. Pada akhirnya, Ashbourne sudah membuat keputusan dan ia ingin mengikuti cara itu. Di mana waktu yang telah ia habiskan bersama Jinwoo sangatlah hebat dan ia tidak ingin kehilangan Jinwoo. Saat ini Ashbourne menjadi Jinwoo dan begitu pun sebaliknya. Tidak peduli siapa pemilik tubuh itu, tidak ada keanehan dari itu untuk Ashbourne dan Jinwoo yang sudah menjadi satu. Oleh karena itu, Ashbourne memberikan Jinwoo pilihan, yaitu Jinwoo bisa memilih untuk istirahat dan menetap di domain itu, serta menikmati mimpi abadi yang diciptakan oleh Jinwoo sendiri. Atau Jinwoo akan dikirim kembali ke dunia nyata dan kembali menghadapi musuh-musuhnya. Jinwoo kemudian menanyakan sikap Ashbourne yang sudah membuat keputusan dengan tidak memilih rulers, lantas kenapa malah memutuskan ke dunia lain bersama Monarch meski pada akhirnya harus bertarung melawan rulers. Ashbourne yang berwujud Woo Jin-chul menjawab, itu karena di sana tidak ada tempat baginya. Jinwoo pun tersenyum dan memutuskan pilihan dengan berkata bahwa jawabannya tetap sama. Tidak seharusnya ia berada di tempat ini, yaitu domain milik Ashbourne. Ashbourne yang berubah menjadi sosok Go Gun-hee kemudian tersenyum dengan sangat tulus. Jinwoo pun bertanya, apakah ini terakhir kalinya ia akan melihat Ashbourne? Ashbourne pun menjawab, ia akan kembali ke peristirahatan. Namun Jinwoo yang akan menjadi Shadow Monarch dan akan menjalani kehidupan abadi. Karena itulah, jalan untuk mereka bertemu akan jarang terjadi. Dengan mendapatkan kematian, maka kekuatan Jinwoo sudah menjadi mutlak. Jalan Jinwoo yang memutuskan untuk kembali karena Shadow Monarch adalah Jinwoo sendiri. Mereka pun saling berhadapan, tetapi Jinwoo menutup matanya dan arise. Wah, merinding. Apakah dengan kebangkitan Jinwoo yang telah seutuhnya menjadi Shadow Monarch bisa mengalahkan Rakan dan Silat Minasan? Kehidupan abadi seperti apakah yang menanti Jinwoo? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.